Namaku Aulia, seorang perempuan biasa yang dulu percaya bahwa pernikahan adalah tentang cinta, pengorbanan, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Aku menikah dengan lelaki yang kucintai, Dimas, yang awalnya terlihat begitu sempurna, penuh perhatian, penyayang, dan mengerti. Kami membangun rumah tangga dengan harapan yang besar, yakin bahwa kami akan melewati segala rintangan bersama. Tapi kini, aku mulai meragukan segalanya. Aku bahagia melihat Dimas tumbuh sebagai seorang ayah yang penuh keceriaan untuk anak kami, Raihan. Aku yakin dia juga merasakan hal yang sama. Namun, setiap kebahagiaan itu selalu diiringi oleh bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Mirna, mertuaku, sering datang ke rumah. Entah untuk mengunjungi atau mencari alasan untuk mengkritikku. Setiap kedatangannya selalu membuat dadaku sesak. Tatapan matanya dingin, penuh penghakiman. Aku mencoba bersikap sopan, meski tahu betapa dia tidak pernah benar-benar menerimaku. Suatu hari, Mirna datang lagi. Ruang tamu masih berantakan, mainan Raihan berserakan di lantai. Aku menunduk, menahan napas agar tidak tersulut emosi. Tapi Mirna langsung melontarkan kata-kata pedas. Maaf, Bu, saya baru selesai ngurusin Raihan. Sebentar lagi saya bereskan. Dia menyeringai. Alasan, dulu saya punya 3 anak tapi rumah selalu rapi. Masak cuma 1 anak aja, kamu udah gak bisa ngurus. Suaranya keras, menusuk. Lalu dia menatap Dimas yang baru pulang kerja. Dim, kamu harusnya cari istri yang lebih bisa ngurus rumah, bukan perempuan pemalas seperti ini. Aku menoleh ke arah Dimas, berharap dia akan membelaku, melindungiku dari serangan ibunya. Tapi yang kudapat hanyalah diam. Dia hanya mengangguk patuh pada ibunya, lalu berlalu begitu saja ke kamar. Aku terdiam, merasa seperti ditikam dari belakang. Aku mencoba bertahan, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase yang harus kulewati. Aku percaya Dimas mencintaiku, bahwa kami bisa melewati ini bersama. Tapi perlahan, keyakinan itu mulai retak. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa Dimas semakin menjauh. Aku mencoba mengajaknya berbicara, menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Tapi jawabannya selalu singkat, atau dia hanya diam. Aku merasa seperti berjalan di atas eggshells, selalu waspada, selalu takut mengatakan sesuatu yang salah. Setiap kehadiran Mirna di rumah selalu membawa hawa dingin, yang membuat hatiku semakin terpuruk. Suatu malam, aku mendengar mereka berbicara di dapur. Aku tidak berniat menguping, tapi suara Mirna yang keras memaksaku mendengar. Dim, kamu harus tegas. Kamu sudah terlalu lama menunggu. Dia nggak cocok untukmu. Kamu butuh istri yang lebih baik, yang bisa mengurus rumah dan keluarga dengan benar. Aku menahan napas, menunggu jawaban Dimas. Tapi yang kudengar hanyalah diam, lama sekali. Hingga akhirnya dia menjawab dengan suara pelan, Aku tahu, Bu. Hatiku hancur. Aku merasa seperti ditampar. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Apa yang baru saja kudengar? Apakah Dimas benar-benar setuju dengan ibunya? Apakah dia juga merasa aku tidak cukup? Aku mencoba menahan air mata, tapi rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dimas. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku duduk di depannya, menatap matanya yang menghindar. Mas, kenapa? Apa salahku? Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah berusaha. Suaraku gemetar, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Dimas hanya diam, matanya kosong. Aku menggenggam. Tangannya erat. Aku tidak ingin berlama-lama di sini, Mas. Setiap detik yang kulewati di rumah ini terasa semakin menyakitkan. Tapi Dimas hanya menarik tangannya perlahan, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku terduduk, merasa seperti kehilangan segalanya. Pernikahan yang dulu kuyakini sebagai tempat berlindung, kini terasa seperti sangkar yang mengurungku. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku melangkah keluar dari kamar,
membawa tas kecil dan menggenggam erat tangan Raihan yang masih kecil. Saat melewati ruang tamu, aku melihat Mirna berdiri di dekat sofa. Tangan terlipat di dada, wajahnya penuh kepuasan. Seolah-olah ini adalah kemenangan baginya. Aku menahan diri untuk tidak menatapnya terlalu lama. Hatiku bergejolak, tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk meluapkan emosi. Aku harus kuat, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Raihan. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Kita akan baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri, meski sebenarnya aku pun belum tahu bagaimana caranya. Angin malam berhembus. Pelan menusuk kulitku yang mulai menggigil. Raihan sudah tertidur lelap di pangkuanku, wajahnya tenang, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku mengusap rambutnya lembut, sambil menatap kosong ke arah jalanan yang mulai sepi. Aku tidak bisa terus di sini. Aku harus mencari tempat untuk berlindung. Pikiranku melayang ke beberapa teman yang dulu sering berkomunikasi denganku. Tapi rasanya terlalu berat untuk meminta bantuan. Aku tidak ingin terlihat menyedihkan, tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ponsel dari dalam tas, menatap nama-nama di daftar, kontak. Setelah beberapa saat ragu, akhirnya aku menghubungi Sinta, teman dekatku sejak kuliah. Aku berharap dia masih peduli. Halo Aul, kamu kenapa telepon malam-malam? Suara Sinta terdengar mengantuk, tapi masih jelas ada nada khawatir di sana. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Aku nggak punya tempat untuk pergi. Aku sama Raihan di luar sekarang. Suara Sinta langsung berubah. Kamu di mana sekarang? Aku jemput kamu. Aku terdiam sejenak, merasa lega sekaligus sedih. Aku tidak menyangka masih ada orang yang peduli. Beberapa menit kemudian, Sinta tiba dengan mobilnya. Aku dan Raihan segera masuk ke dalam. Aku menceritakan semuanya padanya, sambil sesekali menahan tangis. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menggenggam tanganku erat. Kamu kuat, Aul. Aku di sini buat kamu, katanya lembut. Air mataku akhirnya pecah. Aku tidak menyangka masih ada tempat untukku berlindung. Keesokan paginya, aku terbangun di kamar Sinta. Raihan masih terlelap di sampingku. Dadaku terasa sesak mengingat semua yang terjadi semalam. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus menangis. Aku harus bangkit, perlahan-lahan. Aku mendengar suara sendok beradu di dapur. Sinta sedang menyiapkan sarapan. Kamu bangun? Bagaimana tidurnya? Tanyanya ramah, sambil masih sibuk mengaduk sesuatu di wajan. Aku tersenyum tipis. Maaf merepotkan kamu, Sin. Sinta menoleh, mendekat dan memelukku erat. Jangan gitu, Aul. Kamu keluarga buat aku. Aku di sini buat kamu kok. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lega. Udah, makan dulu. Nanti kita pikirkan langkah selanjutnya, katanya sambil menyodorkan sepiring nasi hangat. Aku mengikuti sarannya. Perlahan-lahan mencoba menenangkan diri. Aku tahu ini baru awal, tapi setidaknya aku tidak sendirian. Aku punya Sinta, dan aku punya Raihan. Itu saja sudah cukup untukku bertahan hari ini. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon. Aul, suara Dimas terdengar berat di seberang sana. Aku menggenggam ponsel erat, mencoba menahan gejolak emosi yang tiba-tiba membanjiri diriku. Ada apa, Mas? Tanyaku. Suaraku berusaha tetap tenang meski hatiku berdebar kencang. Kamu di mana sekarang? Tanyanya. Suaranya datar tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Kenapa? Kamu tiba-tiba peduli? Tanyaku. Suaraku sedikit menusuk. Aku tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Tertawa yang penuh kepahitan, karena aku tahu ini bukanlah pertanyaan yang tulus. Sinta, yang duduk di sebelahku, tersenyum lebar dan memberikan isyarat agar aku tenang.
Aku akan ada di sini untukmu, Aul. Bisiknya pelan. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Aku punya Sinta, aku punya Raihan, dan aku punya harapan. Itu yang membuatku tetap bertahan. Meski keadaan kami masih belum pasti, aku tahu aku harus melakukannya. Aku harus kuat, meski aku tahu ini hanya awal dari perjuangan panjang. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Aku menghela napas panjang, meragukan apakah harus mengangkatnya atau tidak. Aku tidak ingin terjebak dalam drama yang sama. Tapi akhirnya, aku mengangkatnya. Aul, aku ayahnya Raihan. Aku punya hak untuk melihat anakku. Suara Dimas terdengar tegas di seberang sana. Aku tersenyum pahit. Setelah mengusir kami begitu saja, sekarang dia tiba-tiba peduli? Kenapa sekarang? Aku nggak peduli, katanya lagi, seolah mencoba meyakinkanku. Aku tertawa kecil, meski di baliknya ada tangisan yang ingin keluar. Tapi aku menahannya. Aku harus terus maju, untuk diriku sendiri dan untuk Raihan. Akhir pekan ini, aku membawa Raihan ke taman kecil di dekat rumah Sinta. Udara segar dan tawa kecil Raihan di atas rumput membuatku sedikit lega. Aku duduk di bangku kayu, memperhatikannya dengan senyum tipis. Ada perasaan lega melihatnya masih bisa tertawa, meski aku tahu masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi saat aku sedang menikmati suasana itu, ponselku bergetar lagi. Kali ini, bukan dari Dimas, melainkan dari nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Suara itu langsung membuatku kaku. Aku langsung mengenali suara itu, Bu Mirna. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menggenggam ponsel erat, berusaha tetap tenang. Saya nggak pernah melarang Dimas bertemu Raihan. Jawabku pelan, mencoba menahan emosi. Tapi suara Bu Mirna langsung meninggi. Tapi kamu yang merusak rumah tangga anak saya. Kamu wanita tidak tahu diri. Kalau bukan karena kamu, Dimas tidak akan seperti ini. Dia selalu murung, pekerjaannya berantakan, dan semua ini karena kamu. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini bukan tentang saya, Bu. Ini tentang Raihan. Dia anak saya juga, jawabku. Suaraku berusaha tetap tegas. Tapi Bu Mirna terus melontarkan kata-kata pedas, seolah tidak peduli dengan perasaanku. Aku mengusap rambut Raihan yang sedang bermain di depanku dengan lembut. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Aku mungkin kehilangan rumah, tapi aku tidak akan kehilangan anakku. Aku mengangguk pelan, mencoba menyusun rencana dalam pikiran. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku tidak punya banyak pilihan, tapi aku punya catatan, bukti dan tekad. Aku akan melawan, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Raihan. Aku tidak ingin terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku sudah cukup tersakiti, dan aku tidak ingin membuka pintu untuk rasa sakit itu lagi. Saat aku memandang Raihan yang sedang tertawa riang, aku tahu inilah yang harus aku lakukan. Aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi selama Raihan ada di sampingku, aku tahu aku bisa bertahan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjuangan baru. Dan aku siap menghadapinya. Demi Raihan. Demi masa depan kami. Sore harinya, Dimas datang ke rumah Sinta. Aku sudah menduganya. Dia terlihat lebih lelah dari biasanya. Wajahnya kusut, seolah tidak tidur semalaman. Aku mau bicara, katanya pelan, suaranya berat. Aku menatapnya tanpa ekspresi, mencoba menahan gejolak emosi yang tiba-tiba membanjiri diriku. Di sini atau di luar? Tanyaku dingin. Di luar saja, jawabnya, lalu melangkah ke teras. Aku mengikutinya, hati berdebar. Selama ini, aku selalu merasa seperti hidupku dikendalikan olehnya. Dan selama ini, aku terlalu bodoh karena membiarkan itu terjadi. Tapi sekarang,
Aku tidak ingin kehilangan Raihan. Aku juga tidak mau menyakitinya lebih dari ini. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Tapi aku tidak bisa begitu saja percaya lagi. Terlalu banyak luka yang sudah terlanjur ada. Aku nggak tahu harus percaya atau tidak, Mas, kataku pelan, suaraku gemetar. Aku sudah lelah. Aku nggak mau Raihan jadi korban lagi. Dia masih butuh ayahnya, tapi kita lihat nanti ya. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan biarkan siapapun mengambil Raihan dariku. Dimas terdiam, matanya menatapku dengan campuran rasa, bersalah dan kebingungan. Aku tahu ini tidak mudah baginya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku sendiri. Aku sudah terlalu lama menderita, dan sekarang aku harus memilih untuk melindungi diri dan Raihan. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah amplop. Jantungku langsung berdebar kencang saat pria itu menyerahkannya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat panggilan dari pengadilan. Aku membaca isinya dengan hati yang semakin berat. Dimas menggugat hak asuh Raihan. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Setelah semua yang dia lakukan, sekarang dia ingin mengambil Raihan dariku? Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh pengacara. Untungnya, aku punya kenalan. Sinta mengenalkanku pada Pak Ridwan, seorang pengacara berpengalaman. Aku segera menghubunginya, berharap ada solusi. Keesokan harinya, aku menemui Pak Ridwan di kantornya. Dia seorang pria paruh baya, dengan wajah tenang dan suara yang menenangkan. Dia membaca surat panggilan itu dengan seksama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kamu punya peluang besar untuk memenangkan ini, Aulia. Tapi kita harus bekerja keras, katanya, matanya penuh keyakinan. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan dari pihak Dimas. Pengacaranya menyatakan bahwa Dimas ingin mendapatkan hak asuh karena merasa mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Raihan. Dia menyebutkan bahwa aku hanya bekerja serabutan dan tinggal menumpang di rumah orang lain. Hatiku mencelos mendengarnya, tapi aku tetap diam. Aku tidak akan membiarkan diriku terlihat lemah. Pak Ridwan dengan tenang memaparkan bukti dan kesaksian yang mendukungku. Dia menunjukkan bahwa aku adalah ibu yang bertanggung jawab, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Raihan. Aku duduk di kursi sidang, mencoba menahan air mata. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang masa depan Raihan. Setelah beberapa jam, hakim memutuskan untuk mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian sebelum memberikan putusan akhir. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan lelah, tapi aku tahu perjuangan ini belum selesai. Di luar gedung pengadilan, aku melihat Dimas berdiri sendirian. Aku ingin menghampirinya, tapi dia malah mendekatiku. Aul, aku nggak mau menyakitimu lagi, katanya, suaranya pelan. Aku berhenti melangkah, menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Kenapa melakukan ini, Mas? Kenapa sekarang? Tanyaku, suaraku gemetar. Dia hanya menggeleng, matanya penuh penyesalan. Aku cuma ingin yang terbaik buat Raihan, katanya. Tapi aku memilih untuk tidak menjawab. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun darinya. Aku sudah terluka, dan aku tidak ingin Raihan merasakan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, teleponku berdering. Aku segera mengangkatnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Aulia, Raihan tadi dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai ayahnya. Suara di ujung telepon terdengar ragu. Jantungku langsung berdegup kencang. Apa? Tapi saya tidak pernah memberi izin siapapun untuk menjemputnya selain saya. Teriakku, panik. Aku gemetar saat mendengar kabar bahwa Raihan telah dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Tanpa berpikir panjang, aku segera meninggalkan pekerjaan dan berlari ke sekolah. Hatiku berdebar kencang, panik, dan marah. Bagaimana? Mungkin mereka membiarkan Raihan dibawa pergi tanpa seizinku,
Aku tidak bisa bernapas lega sampai aku melihat anakku lagi. Sesampainya di sekolah, aku langsung menemui kepala sekolah. "Maaf, Bu, tapi beliau membawa surat yang menunjukkan bahwa dia adalah ayah kandung Raihan," kata salah satu guru dengan suara ragu. Aku hampir tidak bisa menahan amarah. Tapi saya tidak pernah memberi izin siapapun untuk menjemputnya selain saya, teriakku. Suaraku gemetar. Aku mencoba menghubungi Dimas, tapi teleponnya tidak aktif. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekelilingku. Aku berlari keluar, mencoba mencari taksi untuk pergi ke rumah Dimas. Aku tidak peduli lagi dengan amarah atau kesedihan yang menguasai diriku. Satu-satunya yang ada di kepalaku adalah Raihan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Sesampainya di rumah Dimas, aku mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras, hingga akhirnya pintu terbuka. Raihan berdiri di sana, dengan wajah bingung. Saat melihatku, dia langsung berlari ke arahku. Aku memeluknya erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Ayah bilang aku akan tinggal di sini." Suara kecil Raihan terdengar pelan. Aku menatap ke arah Dimas, yang berdiri di belakangnya dengan wajah datar. "Kamu tidak bisa mengambilnya. Begitu saja, Dimas. Ini tidak adil," teriakku. Suaraku penuh emosi. Aku menggenggam tangan Raihan erat, seolah takut dia akan hilang lagi. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya dariku. Aku akan melawan, Dimas. Aku tidak akan menyerah." Tapi ketakutanku menjadi nyata lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, aku baru saja pulang kerja ketika seorang petugas datang ke rumah. Aku membuka pintu dengan perasaan was-was dan melihat seorang pria berseragam berdiri di depanku, membawa sebuah surat di tangannya. "Ibu Aulia, ini surat dari pengadilan. Bapak Dimas telah mengajukan permohonan hak asuh penuh atas anak Anda," katanya. Dengan suara formal, aku merasa seperti ditampar. Surat itu terasa berat di tanganku. Dimas benar-benar keterlaluan. Kenapa dia tega melakukan ini? Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang ingin meluap. Aku pikir setelah kejadian kemarin, dia akan sadar. Tapi ternyata, dia tetap ingin merebut Raihan dariku. Sinta duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Kita nggak boleh diam, Aul. Kita harus lawan ini," bisiknya, matanya penuh tekad. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku sudah berjuang sejauh ini, dan aku tidak akan membiarkan Raihan diambil dariku. Kamu harus menunjukkan bahwa kehidupan Raihan stabil bersamamu, bahwa dia bahagia dan tidak mengalami kesulitan, kata Sinta, mencoba memberiku semangat. Aku mengangguk cepat, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Aku segera bergerak. Aku menghubungi guru Raihan, teman-teman, bahkan beberapa tetangga yang tahu bagaimana aku merawat Raihan selama ini. Aku mengumpulkan semua bukti yang bisa menguatkan posisiku. Foto-foto Raihan bersamaku, bukti bahwa aku bisa menghidupi anakku, serta kesaksian dari orang-orang yang mendukungku. Aku tahu ini akan melelahkan, tapi aku tidak punya pilihan. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Aku tidak akan kehilangan anakku. Hari sidang tiba. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan dingin. Dimas dan ibunya duduk di seberang, wajah Bu Mirna penuh dengan ekspresi percaya diri. Seolah dia yakin bahwa mereka akan menang. Sidang dimulai dengan pengacara Dimas yang menyatakan bahwa Raihan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika diasuh oleh ayahnya. Mereka berargumen bahwa Dimas memiliki pekerjaan stabil, rumah yang layak, dan keluarga yang bisa mendukung pertumbuhan Raihan dengan lebih baik. Aku mendengarkan semuanya dengan rahang mengeras. Mereka berbicara seolah-olah aku hanyalah seorang ibu yang tidak mampu memberikan kehidupan yang baik untuk anakku. Seolah-olah aku tidak pernah berusaha. Tapi aku tahu, aku selalu memastikan Raihan bahagia, meskipun hidup kami sederhana. Aku
tidak akan membiarkan mereka merampas kebahagiaan itu dariku. Aku akan melawan, untuk Raihan, untuk masa depannya. Aku tidak akan menyerah. Aku mungkin tidak memiliki banyak uang, tapi aku punya kasih sayang yang tidak terbatas untuk anakku. Aku selalu ada untuknya. Aku tidak pernah membiarkannya merasa kesepian atau kurang dicintai. Raihan mungkin tidak memiliki mainan mewah atau kamar besar, tapi dia punya ibunya yang selalu siap melindunginya. Hakim mendengarkan dengan seksama, sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan. Aku menjawab semuanya dengan jujur, berusaha menunjukkan bahwa aku adalah orang yang paling pantas mengasuh Raihan. Tapi saat hakim mulai berbicara, hatiku berdebar kencang. Aku menatapnya dengan harap-harap cemas, berusaha membaca ekspresinya. Aku tahu keputusan ini akan menentukan masa depan kami. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Raihan. Dia adalah segalanya bagiku. Setelah sidang pertama, aku merasa seperti baru saja berlari maraton. Tapi perjuanganku belum selesai. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Raihan tiba-tiba bertanya dengan suara lirih, "Bu, aku harus tinggal sama ayah nanti?" Pertanyaannya membuat hatiku diremas. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosi yang ingin meluap. "Kenapa kamu tanya begitu, sayang?" Tanyaku, mencoba tetap tenang. Raihan menunduk, matanya penuh kebingungan. "Ayah bilang, aku bisa punya mainan banyak dan kamar besar kalau tinggal sama dia," bisiknya. Aku merasa seperti ditampar. Aku sadar, Dimas dan ibunya tidak hanya mencoba merebut Raihan lewat jalur hukum, tapi juga memengaruhi emosinya. Mereka mencoba meracuni pikirannya dengan janji-janji yang sebenarnya tidak penting. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari pengadilan. Dimas mengajukan permohonan untuk mempercepat sidang dengan alasan bahwa aku tidak memiliki kondisi finansial yang stabil untuk mengasuh Raihan. Aku merasa seperti dunia runtuh. Aku tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang cinta, tentang siapa yang benar-benar bisa memberikan kebahagiaan untuk Raihan. Hari sidang berikutnya tiba, dan kali ini suasana jauh lebih tegang. Dimas membawa banyak bukti yang menunjukkan bahwa dia memiliki kondisi finansial yang lebih baik. Pengacaranya terus menekankan bahwa Raihan akan mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman jika tinggal bersamanya. Aku duduk di kursi sidang, mencoba menahan air mata. Aku tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang cinta, tentang Yusima yang benar-benar bisa memberikan kebahagiaan untuk Raihan. Tapi aku tidak bisa diam. Aku berdiri dan berbicara dengan suara yang tegas, meski hatiku bergetar. Aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi aku punya cinta yang tak terbatas untuk anakku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Hari itu terasa seperti mimpi buruk. Raihan menatapku dengan kebingungan, wajahnya penuh ketakutan. "Bu, aku nggak mau pisah sama ibu," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hatiku hancur. Aku memeluknya erat, merasakan detak jantung kecilnya yang hangat di pelukanku. Aku menghirup aroma rambutnya, mencoba mengingat setiap detik bersamanya. Karena aku tahu, sebentar lagi, dia mungkin akan pergi dariku. Petugas pengadilan akhirnya mendekat. "Bu, kami harap Anda bisa segera menyerahkan anak kepada ayah kandungnya," katanya dengan suara datar. Aku merasa seperti ditikam. Tangan gemetar, aku menggenggam Raihan lebih erat. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan hancur. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hari-hari tanpa anakku. Aku tidak bisa membayangkan rumah yang kosong, tanpa suara tawa Raihan, tanpa tatapan polosnya yang selalu menyambutku setiap pagi. Rumah terasa begitu sepi, begitu hampa. Pagi harinya, aku terbangun tanpa suara tawa Raihan, tanpa tatapan polosnya yang biasanya menyambutku. Rumah terasa begitu kosong, begitu sunyi. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan yang menyesakkan dada. Aku seringkali duduk di kamar Raihan,
memegang mainannya yang masih tertata rapi di rak. Aku meraba selimut yang dulu selalu menemaninya tidur, mencium aroma samar yang masih tersisa di bantalnya. Aku mencoba memanggilnya, berharap bisa mendengar suaranya yang riang, tapi seringkali panggilanku tidak diangkat. Pesan-pesan yang kukirim hanya berakhir tanpa balasan, seolah-olah aku telah menjadi orang asing bagi anakku sendiri. Ketika akhirnya aku berhasil berbicara dengan Raihan, suaranya terdengar lemah dan jauh. "Bu, kapan aku bisa pulang?" tanyanya, dengan nada penuh harap. Pertanyaan itu menusuk hatiku lebih dalam dari pisau yang paling tajam sekalipun. Aku menggigit bibirku, menahan tangis yang ingin meluap. "Raihan harus kuat ya. Ibu janji akan selalu ada untuk kamu," bisikku. Meski aku tahu janji itu terdengar hampa di tengah situasi seperti ini. Suara tawa bocah yang terdengar di kejauhan hanya membuatku semakin merindukannya. Aku mencoba mengunjungi rumah Dimas, berharap bisa bertemu Raihan. "Bu, saya hanya ingin melihat anak saya," pintaku dengan suara bergetar. Tapi jawaban yang kuterima hanya membuat hatiku semakin hancur. "Raihan baik-baik saja di sini. Jangan ganggu dia. Pulanglah, kasihan lihatnya," kata Bu Mirna dengan nada dingin. Amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Aku ingin berteriak, memaksa masuk, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap pintu yang tetap tertutup, seolah menegaskan bahwa aku kini menjadi orang asing bagi anakku sendiri. Hari-hari berlalu, dan aku mendengar kabar dari seorang teman bahwa Dimas dan ibunya mulai membawa Raihan ke berbagai tempat, mencoba memanjakannya dengan segala macam kesenangan. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku mulai mencari cara agar bisa mendapatkan hak untuk bertemu Raihan lebih sering. Aku mendatangi pengadilan lagi, mengajukan permohonan untuk hak kunjungan. Prosesnya melelahkan, tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus berjuang untuk bisa melihat anakku. Akhirnya, aku mendapatkan hak untuk bertemu Raihan setiap akhir pekan. Meskipun itu jauh dari cukup, aku berusaha bersyukur. Hari pertama kunjungan itu tiba. Aku menunggu dengan jantung berdebar, tak sabar untuk memeluknya lagi. Saat Raihan akhirnya muncul, aku ingin menangis, tapi aku menahan air mataku. Aku tidak ingin menunjukkan kesedihan di depannya. Aku ingin hari ini menjadi momen yang bahagia untuknya. Aku membawakannya makanan favoritnya, mendengarkan ceritanya tentang apa yang dia alami selama kami terpisah. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam matanya. Ada ketakutan yang tersembunyi, sesuatu yang tidak seharusnya ada di mata seorang anak kecil. Suatu hari, aku menerima sebuah rekaman video dari seorang teman. Di rekaman itu, aku melihat Raihan dengan wajah ketakutan, dan di belakangnya terdengar suara Bu Mirna yang keras dan penuh amarah. Hatiku hancur melihatnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku kembali ke pengadilan, membawa bukti-bukti baru. Aku bertekad untuk membawa Raihan pulang, untuk melindunginya dari segala ketakutan yang dia alami. Setelah perjuangan panjang, akhirnya aku berhasil. Aku membawa Raihan pulang ke rumah dengan perasaan lega yang tak terkira. Aku tidak menyangka ini akan terjadi setelah semua derita yang kujalani selama ini. Aku memeluknya erat, menatap wajah kecilnya yang sudah melalui begitu banyak hal yang seharusnya tidak ia alami di usianya. "Ibu akan selalu ada untukmu," bisikku pelan, sambil mengusap keningnya. Kami kembali ke rumah, ke kamar lamanya yang tetap seperti dulu. Raihan terlihat berusaha menyesuaikan diri. Kadang-kadang ia terdiam lama, seolah memikirkan sesuatu yang berat untuk anak seusianya. Aku tidak ingin memaksanya untuk bicara. Aku hanya berusaha membuatnya merasa nyaman, memberinya waktu untuk pulih. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuangan kami. Tapi setidaknya, sekarang aku bisa memeluknya lagi, melindunginya dari segala hal yang mencoba memisahkan kami. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi. Aku berusaha membuat Raihan merasa nyaman.
Aku menemani dia dengan membacakan dongeng sebelum tidur, memasakkan makanan kesukaannya, dan mencoba menghiburnya meski bayangan masa lalu masih menghantuinya. Suatu malam, aku mendengar tangisan lirih dari kamarnya. Aku perlahan mendekat, membuka pintu, dan melihatnya sedang menangis di tempat tidur. Aku segera memeluknya erat, membiarkan air mataku bercampur dengan tangisannya. "Ibu di sini, sayang. Ibu tidak akan pergi lagi," bisikku pelan, sambil mengusap punggungnya yang kecil. Esok harinya, aku membawakannya sarapan favoritnya, mencoba membuatnya tertawa tanpa beban. Sedikit demi sedikit, aku melihat senyum itu kembali. Matanya yang dulu redup mulai berbinar lagi. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku akan terus berjuang. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi. Suatu siang, kami sedang duduk di teras rumah. Raihan menatapku dengan tatapan penuh arti. "Ibu, kita akan baik-baik saja, kan?" Tanyanya polos. Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang halus. "Iya, sayang. Kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang lebih berharga dari memiliki kamu di sisi ibu." Aku dan Raihan akhirnya kembali menjadi keluarga yang utuh. Hari-hari berlalu dengan tenang, tapi aku tahu ketenangan ini bisa saja terganggu kapan saja. Aku tetap berjaga, memastikan tidak ada celah bagi Dimas atau ibunya untuk mencoba merebut Raihan dariku. Aku tidak ingin lagi merasakan kehilangan yang sama. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu memastikan Raihan ada di sisiku. Aku menyelimuti tubuh kecilnya, mendengarkan ceritanya tentang hari itu, dan memastikan dia merasa aman. Tapi di balik senyumnya, aku tahu ada ketakutan yang masih tersisa. Aku tidak ingin memaksanya untuk bicara, tapi aku berharap suatu hari dia akan terbuka padaku. Suatu hari, Dimas datang. Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Raihan berdiri di belakangku, menggenggam bajuku dengan erat. "Aku hanya ingin melihat Raihan," katanya, suaranya datar. Aku mengangguk kecil, membiarkannya masuk. Aku bisa melihat ada penyesalan di matanya, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup untuk memperbaiki semuanya. "Papa kangen," katanya pelan pada Raihan. Tapi Raihan tidak menjawab. Dia hanya menatap jari-jarinya sendiri di atas meja. Aku tahu ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi dia masih belum siap. Aku tidak ingin memaksanya. "Raihan, kamu tidak harus bicara jika belum mau," bisikku padanya. Dia mengangguk kecil, tapi aku bisa melihat air mata menggenang di matanya. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuangan kami. Ketika suatu sore aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal, hatiku langsung berdebar. "Raihan harus kembali ke rumah nenek. Dia akan lebih baik di sana," bunyi pesan itu. Aku membaca pesan itu berulang kali, tidak percaya dengan apa yang baru saja kubaca. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Aku tahu, Dimas dan ibunya tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Aku tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus lebih waspada, lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidup Raihan lagi. Ketika Dimas menelepon lagi, aku menjawab dengan suara dingin. "Raihan adalah anakku. Aku punya hak yang sama atasnya," katanya. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. "Dan aku punya hak untuk melindunginya dari orang-orang yang hanya ingin menyakitinya," jawabku tegas. Setelah panggilan itu berakhir, aku terduduk di sofa dengan kepala penuh kekhawatiran. Aku tahu pertarungan ini belum selesai. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil Raihan dariku lagi. Selama ini, aku hanya bertahan, hanya membela diri. Tapi kini, aku sadar satu hal. Aku harus melawan. Mereka telah menghancurkan hidupku, merenggut kebahagiaanku, dan satu-satunya alasan aku masih bertahan adalah Raihan. Sekarang, giliranku untuk membalas.
Aku akan membuat mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Aku tidak akan bertindak gegabah. Aku tahu kelemahan Dimas dan ibunya, dan aku akan membuat mereka jatuh dari tempat tinggi yang selama ini mereka pijak. Langkah pertama, aku membawa kasus ini kembali ke pengadilan. Aku tidak hanya memenangkan hak asuh, tapi juga membuktikan bahwa Dimas dan keluarganya tidak pantas ada dalam kehidupan anakku. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku mulai mencari tahu tentang wanita yang kini ada di sisi Dimas, Rina. Aku tidak hanya ingin tahu siapa dia, tapi juga apa motifnya. Aku menemukan akun media sosialnya, mengikuti setiap unggahannya, setiap interaksi yang ia lakukan. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan sesuatu yang menarik. Rina bukan wanita polos yang hanya kebetulan dipilih oleh ibu Dimas. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan aku berani mengungkapnya. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja di bidang investigasi. Aku memintanya untuk mencari tahu tentang masa lalu Rina. Ternyata, dia memiliki catatan yang tidak bersih. Hutang di mana-mana, hubungan gelap dengan beberapa pria kaya, dan yang paling mengejutkan, dia pernah terlibat dalam penggelapan uang di perusahaan sebelumnya. Aku tersenyum puas. Aku tahu, ini saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Aku menyebarkan informasi ini sampai ke tangan orang-orang yang berpengaruh di sekitar Dimas, termasuk keluarganya dan rekan-rekan bisnisnya. Aku tahu Dimas sangat peduli dengan reputasinya. Dia tidak akan membiarkan skandal seperti ini merusak namanya. Dan untuk pukulan terakhir, aku menghubungi salah satu rekan bisnis Dimas, seseorang yang dulu pernah dekat denganku dan bersimpati padaku. Aku membocorkan kelemahan bisnis Dimas, kesalahan manajemennya, pengambilan keputusan yang buruk, dan tentu saja hubungan gelapnya dengan Rina. Lambat laun, Dimas mulai kehilangan kepercayaan dari koleganya. Ibunya semakin tertekan oleh tekanan sosial, dan Rina menghilang begitu saja, mungkin mencari mangsa lain yang bisa dimanipulasi. Lalu, suatu malam, Dimas meneleponku. Suaranya tidak lagi penuh arogansi seperti sebelumnya. Kini, ada ketakutan di balik kata-katanya. Aul, aku hanya ingin Raihan kembali. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Suaranya gemetar. Aku terdiam sejenak, menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Kamu sudah kehilangan hak untuk memintanya, Dimas. Raihan dan aku akan baik-baik saja tanpa kamu. Jawabku dingin. Aku tidak ingin terlibat lagi dalam drama yang dia ciptakan. Aku sudah lelah, dan aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran yang sama. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa ibunya menghilang tanpa jejak. Begitu tahu Dimas bukan lagi pria sukses yang bisa menopangnya. Rumah besar yang dulu berdiri megah, kini dijual untuk membayar utang-utang yang semakin menumpuk. Kini, Dimas tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi orang-orang yang dulu mengelilinginya. Dia hanya duduk di depan pintu apartemennya, menatap jalanan yang sibuk, tapi di matanya ada kesepian yang dalam. Aku mencoba mengunjunginya sekali, hanya untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengganggu Raihan lagi. Aku melihatnya duduk di bangku, taman, wajahnya cekung, tubuhnya terlihat lebih kurus. Aku bisa melihat penyesalan di matanya, tapi itu sudah terlambat. Aku gagal jadi ayah yang baik untuk Raihan. Katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Dia sudah bahagia sekarang. Dia tidak butuh seseorang yang dulu meninggalkannya demi egonya sendiri. Jawabku tegas. Dia hanya mengangguk, matanya kosong. Kesombongan yang dulu menghantuinya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Aku pergi dari sana dengan perasaan lega. Aku tahu, ini adalah akhir dari perjuanganku melawannya. Waktu berlalu, dan aku serta Raihan menjalani hidup yang tenang tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku bekerja keras untuk memastikan masa depan Raihan tetap cerah. Dia tumbuh menjadi anak yang penuh kasih, jauh dari luka yang pernah ditorehkan ayahnya sendiri.
Sesekali, aku mendengar kabar tentang Dimas, tapi aku memilih untuk tidak menanggapi. Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak ingin kuhidupi lagi. Hidup memang sering membawa kita ke jalan yang berat, tapi aku belajar bahwa kekuatan terbesar ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi untuk tetap kuat, bertahan, dan menemukan kebahagiaan sendiri. Tetap semangat, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di kisah berikutnya.